Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? I hope you have a great day and stay healthy. Kembali lagi dengan Bunda Laila dalam Islamic Education Class. Before we start our lesson today, let's pray with saying basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak Bunda yang solih dan solihah, today we are going to learn about a few the lesson. Nah, hari ini kita akan mengkaji ulang tentang bab pertama dan bab kedua. Di bab pertama, kita akan membahas tentang sikap rendah hati, hemat, dan hidup sederhana. Kemudian di bab kedua, kita akan membahas tentang mengonsumsi makanan dan minuman yang halal dan bergizi. Oke, let's check this video out. Anak-anak Bunda yang hebat. Nah, di bab pertama, sebelumnya anak-anak telah mempelajari tentang sikap rendah hati, hemat, dan hidup sederhana. Bunda berharap semoga anak-anak sudah mengamalkan sikap rendah hati, hemat, dan hidup sederhana di rumah ya. Nah, sebelum Bunda menjelaskan lebih dalam tentang sikap rendah hati, hemat, dan hidup sederhana, sebelumnya tolong disimak baik-baik bacaan dari Al-Quran surat Al-Furqan ayat 63 berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Artinya, dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Nah, anak-anak, ada 2 poin penting yang terdapat di surat Al-Furqan ayat 63. Yang pertama, tawadu atau sikap rendah hati. Orang-orang beriman yang memiliki sifat tawadu akan memperoleh gelar ibadur rahman. Dan yang kedua, ibadur rahman. Ibadur rahman adalah mereka yang berjalan di atas muka bumi ini dalam keadaan tunduk dan merasa bahwa dirinya kecil, sekalipun orang lain memandang bahwa dirinya itu seseorang yang berilmu, kaya, maupun memiliki jabatan yang tinggi. Nah, selanjutnya tolong disimak bacaan dari Quran surat Al-Isra ayat 26 dan 27 berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ati dal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabili wa la tubaddir tabdira. Innal mubaddirina kanu ikhwanas syayatin. Wa kana syaitanu lirabbihi kafura. Artinya, dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan, dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Ada 4 poin penting yang terdapat di Al-Quran surat Al-Isra ayat 26 dan 27. Yang pertama, sifat boros. Allah telah menerangkan betapa buruknya sifat boros, sehingga orang-orang yang memiliki sifat boros dikatakan sebagai saudara setan. Yang kedua, larangan boros. Nah, di sini diterangkan bahwa kita dilarang untuk menghambur-hamburkan harta kita. Yang ketiga, arti dari boros. Nah, makna boros yakni membelanjakan harta kita untuk membeli atau membelanjakan harta kita untuk hal yang sangat tidak bermanfaat. Lalu yang keempat, sifat setan. Boros adalah sifat setan yang harus ditinggalkan. Mengapa? Karena setan selalu ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak, pengertian dari sikap rendah hati, hemat, dan hidup sederhana. Yang pertama, rendah hati adalah sikap merendahkan diri di hadapan Allah dan sopan santun terhadap sesama. Lalu, hemat atau hidup sederhana adalah sikap hidup yang mengandalkan diri sendiri untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, sehingga ia tidak kikir dan tidak boros. Lalu,
Ada 4 bentuk sikap rendah hati. Yang pertama, bersedia duduk bersama fakir miskin, orang cacat, dan lain sebagainya. Yang kedua, tidak makan, minum, berpakaian secara berlebihan. Yang ketiga, tidak menonjolkan diri dari orang yang statusnya sama. Lalu yang terakhir, bergaul dengan orang awam dengan ramah. Nah, itulah tadi penjelasan dari Bunda Laila di bab pertama tentang sikap rendah hati, hemat dan hidup sederhana. Selanjutnya Bunda akan menerangkan atau mengkaji ulang kembali bab 2, yakni tentang mengonsumsi makanan dan minuman yang halal dan bergizi. Masih semangat ya? Anak-anak, coba disimak dengan baik-baik bacaan dari Quran Surat An-Nahl ayat 114 berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Artinya, maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Anak-anak, kandungan dari surat An-Nahl ayat 114 adalah perintah untuk kaum muslimin mengonsumsi makanan yang halal dan baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepada mereka. Dengan cara apa? Dengan cara salah satunya mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan, seperti mengembangbiakan hewan dan memelihara tanaman dengan tujuan agar hewan dan tanaman tersebut tidak punah dari muka bumi ini demi tercukupinya kebutuhan manusia dan makhluk lain. Nah, pengertian dari makanan dan minuman halal sendiri adalah makanan dan minuman yang dibenarkan oleh agama untuk dimakan dan dikonsumsi. Nah, makanan dan minuman itu memiliki 3 sifat. Yang pertama, halal berdasarkan Al-Quran dan hadis. Yang kedua, baik berdasarkan ilmu kesehatan dan benar cara mendapatkannya. Nah, kenapa kita harus mengonsumsi makanan dan minuman yang halal dan bergizi? Karena badan kita memiliki hak-hak yang harus kita penuhi. Di antara hak tersebut adalah yang pertama, makanan yang halal dan bergizi. Yang kedua, istirahat yang cukup. Dan yang ketiga, latihan fisik serta olahraga yang cukup. Kemudian, Bunda akan membacakan terjemah atau arti dari hadis riwayat Abu Daud yang menerangkan tentang makanan dan minuman yang halal dan bergizi. Artinya yakni, Mikdam bin Ma'di Kari berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Ketahuilah bahwa aku Rasulullah diberikan kitab Al-Quran dan yang semisalnya bersama-sama dengannya, agar jangan sampai seseorang yang perutnya kenyang duduk berada di atas singgasananya dan berkata, kalian mesti memegang Al-Quran ini. Apa saja yang kalian dapati halal, maka halalkanlah. Dan apa saja yang kalian dapati haram, maka haramkanlah. Ketahuilah tidak dihalalkan bagimu keledai kampung, dan tidak dihalalkan pula semua yang bertaring dari kelompok binatang buas. Tidak pula barang temuan orang kafir mu'ahad, kecuali jika pemiliknya tidak membutuhkannya." Nah, anak-anak, kandungan dari hadis riwayat Abu Daud adalah yang pertama, harus berhati-hati dalam mengonsumsi makanan. Nah, yang kedua, memastikan cara mendapatkan makanan atau minuman yang akan kita konsumsi. Cara mendapatkannya harus dengan halal, tidak dengan cara mencuri ataupun korupsi. Lalu yang terakhir, memastikan substansi makanan atau minuman yang akan kita konsumsi halal. Kenapa? Untuk memastikan bahwa makanan yang akan kita konsumsi tidak mengandung zat-zat yang berbahaya bagi tubuh kita. Alhamdulillahirrabbilalamin. Itulah tadi review materi atau pengkajian ulang dari Bunda Laila di bab 1 dan bab 2.
Semoga anak-anak dapat memahami review materi di bab 1 dan bab 2 kali ini dengan baik dan benar. Karena semua anak di teladan itu hebat. Before we close our activity today, let's pray with saying hamdalah together. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Thank you. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.